Selamat siang, perkenalkan nama saya F. Aldi. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk mencapai atau membantu konseli dapat mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalah yang ada di dalamnya. Yang kedua, keterkaitan antara bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling pada dasarnya merupakan suatu pembahasan yang sama atau difokuskan pada permasalahan manusia, sebagai pembahasan yang difokuskan pada permasalahan atau upaya bantuan untuk mewujudkan kemampuan perkembangan secara optimal baik secara individual maupun kelompok yang sedang mengalami atau di dalamnya terjadi suatu permasalahan. Yang ketiga, ciri khas atau persamaan bimbingan dan konseling. Persamaan bimbingan dan konseling antara bimbingan dan konseling itu yaitu memiliki kesamaan yang sama-sama diterapkan dalam program persekolahan dalam tujuan berusaha untuk mendirikan individu dan sama-sama berusaha mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan atau masyarakat tempat tinggal kedua kegiatan tersebut dilakukan. Selanjutnya, bidang bimbingan dan konseling. Ada beberapa bidang di dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karir, akademik, postal pribadi, karir, dan keluarga. Peran kedudukan bimbingan dan konseling dalam bidang pendidikan sangat berperan sekali karena bimbingan dan konseling memiliki dapat meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam permasalahan-permasalahan siswa di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, latar belakang bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling biasanya berbicara mengenai aspek psikologis. Nah, ini akan sangat penting jika ada banyak gangguan psikis pada peserta didik yang biasanya tertekan masalah, baik masalah pribadi, keluarga, maupun di sekolah. Namun, bimbingan konseling dapat membantu dan secara tidak langsung menjadi pemantau masalah-masalah siswa yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi ketika siswa itu mengalami suatu permasalahan atau mengalami suatu gangguan psikis, baik pikiran yang bisa membuat atau bisa mengganggu proses belajarnya di sekolah, nah bisa langsung datang ke guru BK atau bimbingan konseling, di mana di situ dia atau siswa yang sedang bermasalah dapat menceritakan apa yang sedang dialaminya, apa yang sedang menjadi gangguan dalam pikirannya, menjadi permasalahan dalam hidupnya sehingga dapat mengganggu dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, jadi bisa konseling dengan guru-guru BK. Nah, jadi menurut saya sangat penting sekali di setiap sekolah itu adanya guru BK. Jadi ketika guru BK itu sudah diletakkan di suatu sekolah, nah dia akan bertugas memantau anak-anak yang mengalami permasalahan, menghadapi permasalahan anak-anak murid yang sedang dialami anak murid. Jadi ibaratnya kita itu sebagai teman curhat yang nantinya akan memberi jalan keluar, mencarikan solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Sekian penjelasan saya, terima kasih.